Arya Daru Pangayunan, 39 tahun, adalah fungsional diplomat ahli muda di Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Bergabung dengan Kemenlu sejak 2014, di usia yang masih muda, pernah bertugas di KBRI Dili Timor Leste, Buenos Aires, Argentina, dan sekarang punya jabatan strategis. Kalau dilihat di LinkedIn, hobinya menyelam, punya beberapa sertifikasi, dan hobi menulis, menerbitkan buku Diplomat Pertama, sebuah pencapaian cita-cita yang sayangnya belum sempat aku baca. Arya Daru pernah menulis 2 artikel kumparan tentang pemulangan 7 anak pekerja migran Indonesia overstayer dari Taiwan dan tentang orang asli Papua dalam pengembangan industri selam di bumi cendrawasih. Tulisan ini menguatkan pengakuan orang-orang tentang seberapa vokal Arya Daru dalam pelindungan WNI, mengemban tugasnya dengan sungguh-sungguh, termasuk evakuasi WNI di Turki saat gempa, evakuasi WNI di Iran, hingga menjadi saksi kunci kasus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang di Jepang. Satu-satunya kasus perdagangan orang di Jepang yang akhir-akhir ini diberitakan di media terjadi pada tahun 2023. 2 orang berinisial ZA dan FY melapor ke KBRI Tokyo bahwa mereka dipekerjakan secara tidak layak. Setiap hari bekerja dari jam 8 sampai jam 9 malam. 7 hari full dalam seminggu tanpa libur sama sekali. Waktu istirahat makan pun cuma 10-15 menit. Tidak boleh izin ibadah. KBRI Tokyo kaget karena ZA dan FY mahasiswa magang dari Politeknik di Sumatera Barat. Gaji mereka juga nggak layak, cuman 5 juta rupiah per bulan. Terus dipotong lagi 2 juta untuk membayar dana kontribusi kampus. Jadi sisa tinggal 3 juta per bulan untuk bisa hidup di Jepang. Setelah setahun magang, sudah berharap pulang, visa mereka tiba-tiba diperpanjang. Bukan dengan visa pelajar seperti di awal, justru diganti jadi visa kerja selama 6 bulan. Makanya mereka mengadu. Atas laporan ini, polisi mengamankan 2 tersangka, inisial G dan EH. Mereka adalah Direktur Politeknik masa jabatan 2013 sampai 2018 dan 2018 sampai 2022. Rupanya sejak dulu, 2 tersangka ini sudah mengiming-imingi calon mahasiswa untuk masuk ke Poltek mereka karena ada program magang di Jepang. Padahal ini program ilegal. Jadi yang daftar banyak, entah sudah berapa korbannya. Polisi mengaku sampai Januari 2021, terlacak saldo penerima dana kontribusi kampus sebesar Rp238.676.000. Sehingga 2 tersangka ini terancam 15 tahun di penjara dan maksimal denda 600 juta. Entah apakah ini kasus TPPO Jepang yang diurus oleh Arya Daru atau ada kasus lain? Sayangnya Arya Daru yang sudah banyak berjuang untuk warga Indonesia, yang seharusnya akan segera pindah penugasan ke Finlandia, ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025. Meskipun polisi telah menyimpulkan ini kasus bundir, terlalu banyak keanehan dalam kematian ini. Dan karena pihak keluarga sendiri meminta publik untuk memantau, setelah sebulan memantau juga kasus ini, akhirnya aku memutuskan untuk membuat video ini, yang mudah-mudahan bisa ikut berkontribusi secara positif terhadap perkembangan kasus kematian Arya Daru. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Dimulai dari kronologi pada Senin 7 Juli 2025. Jam 7:03 pagi, Arya Daru berangkat kerja. Jam 7:20 pagi, Arya Daru tiba di kantor Kemenlu. Jam 5:52 sore, Arya Daru terlihat ada di Mall Grand Indonesia untuk beli persiapan pindah ke Finland, katanya beli baju, bersama 2 temannya, Vera dan Dion. Keanehannya, entah kenapa, setelah diberitakan di media, tiba-tiba ada berita tentang cinta segitiga antara korban dan saksi Vera, yang menurut aku bersifat menggiring. Rumor ini sudah dibantah oleh istri almarhum lewat penasehat hukumnya bahwa tidak ada masalah sama sekali dalam hubungan keluarga mereka, baik dari dalam maupun dari luar. Jam 9 malam, Arya Daru memberitahu sang istri bahwa dia akan segera pulang. Dan ini adalah komunikasi terakhir antara Arya Daru dengan istrinya, karena HP-nya lalu mati. Jam 9:18 malam, Arya Daru menunggu di antrian taksi Bluebird yang tidak online. Jadi antrian untuk taksi online itu ada di tempat lain. Tempat di mana Arya Daru menunggu itu khusus untuk yang tidak mau booking secara online. Tujuannya ke bandara. Ini yang menjadi pertanyaan, kenapa Arya Daru menunggu di tempat yang tidak untuk booking online? Apakah karena HP beliau sudah mati? Karena memang sinyal HP-nya tercatat terakhir kali ada di mall? Atau HP-nya yang mati hilang di sini? Atau mungkin memang sudah jadi kebiasaan beliau
untuk tidak memakai taksi online. Wallahu a'lam. Kalau pemikiran jahatnya, ada yang bilang mungkin beliau tidak mau dilacak. Kita nggak tahu. Jam 9:23 malam, beberapa menit setelah Arya Daru masuk ke dalam taksi, tiba-tiba dia minta untuk ganti tujuan. Yang awalnya ke bandara, berubah jadi ke gedung Kemenlu. Ini yang paling aneh. Kenapa tiba-tiba beliau yang harusnya pulang ke Jogja, harusnya ke bandara, tiba-tiba aja berubah pikiran? Jam 9:30 malam, Arya Daru order makanan online. Ini aneh, bukannya HP-nya hilang ya? Sinyalnya mati. Pesan makan dari mana? Arya Daru memang punya 2 HP. Samsung Ultra S22 yang hilang, terus Samsung Note 9 yang memang ditemukan polisi, tapi terakhir dipakai tahun 2022. Waktu netizen nanya, jadi ini pakai apa Pak Polisi ordernya? Polisi menjawab, Arya Daru punya laptop yang masih connect ke WA. Nah, ini kurang jelas ya. Gimana Arya Daru pesan makanan online lewat WA? Apakah dia pesannya lewat kenalan, langganannya di WA? Tapi kalau memang ordernya lewat WA, harusnya chat istrinya tadi centang 2. Jam 9:39 malam, Arya Daru sampai di gedung Kemenlu. Anehnya, dikatakan Arya Daru mencoba memanjat pagar gedung sebanyak 2 kali sebelum berujung masuk dari pintu biasa. Pintu satu-satunya yang terbuka di malam hari. Karena sempat berusaha memanjat pagar, berarti ada indikasi beliau berusaha untuk masuk secara diam-diam. Ya nggak sih? Ini asumsi ya. Gak cuman itu aja. Arya Daru lalu membelah diri. Karena dia muncul di 2 CCTV di tempat yang berbeda. Tapi di waktu yang sama. Di CCTV Kemenlu, Arya Daru ada di lantai 12. Di gedung Kemenlu di rooftop selama 1 jam. Membawa backpack dan tas belanja. Ada omongan juga bahwa rooftop ini bukan gedung tempat meja kerjanya beliau. Jadi kenapa juga ya tiba-tiba datang ke sini? Apakah memang tiba-tiba ada keinginan bundir? Atau apakah ingin melihat Jakarta dari atas untuk terakhir kali sebelum pindah? Atau memantau sesuatu di jalan? Apakah mungkin beliau sebenarnya merasa dibuntuti? Bahkan ada yang nanya, ini Arya Daru apa bukan? Soalnya jauh, gelap, gak kelihatan. Jam 11:09 malam, Arya Daru turun ke bawah tanpa barang bawaan, meninggalkan tas ransel dan juga barang belanjaannya. Entah kenapa. Jam 11:12 malam, Arya Daru terlihat keluar dari kawasan gedung untuk pulang. Ini di CCTV Kemenlu. Di CCTV kos, jam 10 malam, Arya Daru dikatakan ada di dapur makan pesanan online tadi. Jam 10:15 malam, Arya Daru menyapa penjaga kos. Padahal kalau di CCTV Kemenlu, Arya Daru jam segini ada di rooftop. Jam 10:23 malam, sang istri menghubungi penjaga kos. Karena Arya Daru nggak bisa dihubungin. Tapi WA istri ke penjaga kos cuman centang 1. Di telepon WA juga nggak aktif. Jam 10:25 malam, sang istri mencoba lagi menghubungi penjaga kos tapi masih belum aktif. Jam 10:30 malam, di CCTV Arya Daru terlihat masuk ke dalam kamar kos. Dengan 2 versi ini, bingung kan? Kok bisa ada 2 versi CCTV? Ini ada CCTV yang salah. Kalau salah, ini berarti harus ada audit lagi. Bisa-bisanya barang bukti sepenting ini aja bisa salah. Gimana kita bisa percaya dengan hal-hal lain kalau yang bisa kita lihat aja, yang sangat krusial, bisa salah? Kalau memang Arya Daru ada di 2 tempat di waktu yang sama, sudah pasti ini bukan kasus bundir biasa. Entah mana yang benar. Yang jelas, pukul 11:24 malam, Arya Daru terlihat membuang sampah keluar. Kejanggalannya, kesaksian penjaga kos sendiri nih, selama ini almarhum gak pernah buang sampah keluar, apalagi malam-malam. Selalu buangnya di depan pintu kamar yang sudah disediain kotak sampah. Jadi nanti pas pagi, penjaga kos yang ngebuangin. Penjaga kos juga bingung, kok almarhum malam itu buang sampah sendiri, apalagi kondisi gerimis hujan. Urgensi apa yang membuat almarhum mau menerjang gerimis, padahal bisa taruh sampahnya di depan pintu? Semua kancing bajunya juga terbuka. Entah karena mau melindungi kepala atau gimana. Setelah itu jam 12 malam lewat. Sekarang masuk tanggal 8 Juli 2025. Jam 12:14 malam, sang istri menelpon Polsek Menteng sebanyak 7 kali. Tapi tidak ada respon. Ini termasuk kelalaian polisi nggak sih? Peristiwa buruk ini mungkin bisa terhindar kalau aja malam itu ada polisi yang bantu memeriksa almarhum. Sayangnya, nggak bisa dihubungin. Jam 12:30 malam, sang istri masih gelisah. Wajar kan ya?
Harusnya suaminya pulang, naik pesawat, tapi gak bisa dihubungin dan gak ada kabar, terus tiba-tiba, ya firasatnya gak enak. Mencoba nelpon nomor penjaga kos lagi. Kali ini bukan lewat WA, nomor telepon biasa. Dan ternyata nyambung, diangkat. Makanya di CCTV kelihatan, penjaga kos mondar-mandir, katanya untuk ngecek. Penjaga kos laporan, kamar masih gelap bu, nanti aja dicek. Waktu bapak mau pergi ke kantor, jam 7 atau setengah 8. Yang bikin bingung, kenapa penjaganya mondar-mandir? Kenapa nggak diketok? Bilang, Pak, istri bapak nyariin. Waktu aku cari lagi nih, ternyata penjaga kos mengaku sebenarnya dia mengetok pintu, tapi nggak dibukain. Nah, berarti CCTV yang kita lihat itu bukan versi full, karena nggak ada di CCTV, ya kan? Kenapa nggak diperlihatkan? Rakyat Indonesia kalau nggak ngelihat, nggak percaya. Soalnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap polisi itu sangat rendah. Apalagi setelah kasus Brigadir J. Itu kalau bukan karena amukan netizen, ada kemungkinan nggak terungkap kali ya. Lanjut. Jam 5:27 pagi. Istri Arya Daru WA lagi minta penjaga kos untuk ngecek. Dijawab, nanti aja bu ceknya jam 7-an. Kejanggalannya, CCTV tiba-tiba digeser. Penjaga kos bilang, istri almarhum meminta CCTV digeser biar kelihatan semuanya. Aku inget banget baca artikel ini sebulan yang lalu. Sampai aku kayak, kepikiran juga istrinya ya lagi panik untuk geser CCTV. Lalu dikonfirmasi lagi oleh Kombes Pol Wirasatya Triputra bahwa istri almarhum memang meminta CCTV untuk digeser. Sampai aku inget banget waktu aku nulis ini di kafe, aku tandain. Nih ya, dikonfirmasi. Awas kalau nanti tiba-tiba ternyata enggak. Udah ada feeling aja aku. Dan bener, Nikolai Aprilindo sebagai penasehat hukum keluarga Arya Daru menyatakan istri almarhum tidak pernah menyuruh menggeser CCTV. Adik iparnya pun bilang, boro-boro kakak saya mau kepikiran. Karena memang dari awal aneh sih. Bisa-bisanya kan orang yang jauh tahu di situ ada CCTV yang enggak menyorot langsung ke kamar suaminya. Menurut aku ini aja udah membuat kita enggak percaya. Ya nggak sih? Jam 7:39 pagi, kamar dibuka oleh penjaga kos. Dan ditemukanlah almarhum dalam keadaan meninggal dunia. Pukul 8:10 pagi, pemilik kos lapor polisi. Pukul 1 siang, RSCM mendapatkan penugasan autopsi. Lalu jam 5:30 sore, autopsi dilakukan. Melihat banyaknya pertanyaan, keraguan, keanehan dari kronologi ini, wajar kalau publik sulit percaya ini kasus bundir. Hasil pemeriksaan polisi pun lantas nggak membuat kita 100% yakin. Ada 9 poin yang menjadi alasan kenapa polisi menyatakan ini kasus bundir. Pertama, Arya Daru meninggal karena kehabisan nafas. Oke. Kedua, polisi tidak menemukan sidik jari siapapun di TKP selain sidik jari korban. Menurut aku ini bukti lemah ya. Karena kalau pembunuhan berencana, ya sudah pasti pakai sarung tangan. Wajar nggak ada sidik jari. Ketiga, ada DNA korban dalam lakban dan spray. Wajar, kamarnya. Keempat, telah memeriksa 24 saksi dari 26 saksi. Entah siapa dua orang ini, kemungkinan besar Vera dan Dion yang ada di Grand Indonesia, karena memang ada artikel yang bilang polisi belum berbicara dengan dua orang ini waktu itu. Kelima, kepala dibungkus plastik lalu dililit lakban kuning. Nah, sebenarnya wajar nggak sih orang bundir pakai lakban? Nanti kita bahas setelah ini ya. Keenam, tubuh dalam keadaan diselimuti. Yang membuat banyak orang bertanya, memang bisa ya orang kehabisan nafas dalam keadaan rapih? Nggak panik, masih bisa selimutan. Padahal badan kita ini refleks, kalau nggak bisa bernafas pasti panik, melawan, kecuali tidak bisa bernafas dalam keadaan tidak sadar. Ketujuh, korban sendirian di dalam kamar yang terkunci. Pertanyaan netizen, kalau jendelanya mudah banget dicongkel dari luar, gagang pintunya nyampe untuk dibuka dari luar, ya misteri kamar terkunci ini bukan misteri, emang bisa dilakuin dari luar. Apalagi kita nggak ngeliat CCTV fullnya. 8, ada 103 barang bukti yang diambil atau diamankan polisi. Dari 103 barang bukti ini, yang ditunjukkan saat konferensi adalah beberapa hal penting yang mendukung kesimpulan polisi. Dan di sini ada 3 barang menarik. Yang pertama, lakban itu sendiri. Yang aneh, lakban ini kok masih kelihatan baru. Masih ada segelnya. Aku inget banget waktu nonton, bingung. Itu lakban baru.
Entah itu penjelasannya gimana. Netizen juga nanya-nanya nih. Lalu ada alat kontrasepsi. Entah kenapa polisi memilih untuk menayangkan alat kontrasepsi ini. Ceritanya apa? Dari 103 barang, itu yang dipilih untuk dikasih lihat. Berarti penting, ya kan? Sebelumnya memang sempat ada berita tentang kemungkinan almarhum melakban dirinya untuk kesenangan seksual, tapi nggak sengaja meninggal. Nah, dengan memperlihatkan alat kontrasepsi ini, seolah polisi menggiring ya. Lalu yang ketiga ada buku karya almarhum. Sebenarnya aku penasaran banget, kenapa jadi barang bukti? Apakah ada clue di situ? Karena aku juga belum baca, jadi aku nggak tahu. Itu soal 103 barang bukti. Poin terakhir, tidak ditemukan racun atau obat aneh dalam tubuh korban. Ada 3 argumen yang muncul di sini. Beberapa obat penenang atau racun punya waktu paruh yang pendek dan sulit untuk dideteksi. Tapi anggaplah memang tidak ada racun sama sekali atau obat apapun, tetap aja nggak menutup kemungkinan kalau almarhum dihabisi orang lain. Karena bisa jadi almarhum dibekap, dibuat tidak sadar, baru dililit, jadi tanpa obat. Soalnya ada luka lecet di sekitar tubuh dan mulut, memar pada wajah dan lengan kanan, luka terbuka dangkal di bibir bagian dalam, yang terjadi saat almarhum masih hidup. Jadi, apakah ini luka perlawanan? Netizen juga punya banyak pertanyaan. Pertama, tetangga sekitar nggak dengar suara lakban apa? Kok bisa ya? Padahal suara lakban kenceng. Ini masuk akal sih, karena aku sendiri kalau ini ya, kenceng banget suaranya. Orang sebelah-sebelah ini kayaknya kedengeran deh. So far, menurut tetangga sekitar, waktu mereka masih bangun sampai jam 2-3 malam itu nggak dengar suara apapun. Dan karena penjaga kos juga mondar-mandir nggak dengar suara apapun, jadi mungkin kejadiannya subuh. Kedua, udah pernah dicoba reka adegan belum? Apakah memang bisa melakban diri sendiri kayak gitu secara rapih? 3, sebelumnya ada pesan salah kirim tuh. Kenapa nggak dibahas? Penasaran salah kirim apa? Ini konteksnya sempat ada berita Arya Daru sebelum HP-nya mati sempat salah kirim pesan. Tapi ini benar-benar gak ada kejelasan lagi. 4, ada yang nanya juga, kok CCTV di Mall Grand Indonesia gak ditayangin? Padahal itu kan di tempat publik ya, harusnya gak apa-apa ditayangin. Dan terakhir, yang banyak jadi pertanyaan orang-orang, di kos ada 15 titik CCTV. Kenapa cuman yang dikasih 1 titik aja? Dan itu pun ya dipotong kan, berarti kalau penjaga kos ngaku ngetok, tapi kita nggak ngeliat dia ngetok. Yang lain mana? Sedangkan kuasa hukum almarhum, bersama keluarga tentunya, juga punya beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa bilang istri minta geser CCTV? Padahal nggak kayak gitu. Kedua, Arya Daru bisa ada di dalam rekaman 2 CCTV di tempat yang berbeda. Banget. Yang ketiga, pertanyaan hasil autopsi yang menyatakan ada luka dan memar. Ini kan berarti bisa jadi terjadi perlawanan, tanda perlawanan. Kuasa hukum juga meminta 3 hal. Semua rekaman CCTV yang ada, salinan hasil autopsi lengkap, dan presentasi gelar perkara lengkap yang dilakukan di tanggal 28 Juli 2025 dari kepolisian. Secara lantang, keluarga berkata, semua bukti dibuka saja, jangan ada yang ditutupi. Yang berarti, netizen siap mengawal. Kita yang gak ada hubungan sama korban aja gak bisa nerima, apalagi korban, apalagi keluarga yang lagi happy-happynya, udah siap-siap tinggal pindah ke Finlandia, udah nyiapin paspor, udah beli semua peralatan, udah kepikiran lah ya, mungkin mau jalan-jalan kemana. Semua anak-anaknya sudah berhenti sekolah semua untuk lanjut ke Finland maksudnya. Kasus bundir pakai lakban secara global termasuk sangat langka, tapi pernah terjadi di negara. Aku mencari kasus yang paling mirip dan investigasinya cukup lengkap. Itu ketemunya kasus tanggal 28 November 1997, 28 tahun yang lalu, di pedesaan terpencil di Bari, Italia, saat sebuah mobil Fiat Uno ditemukan di pinggir jalan jam 8 malam. Kunci ada di posisi off, pintu terkunci dari dalam, dan tidak ada tanda kekerasan. Di kursi kemudi, seorang pria berusia 66 tahun ditemukan meninggal dalam keadaan duduk, berpakaian lengkap. Kepala korban dililit menggunakan lakban lebar 5 cm,
berkali-kali menutupi hidung dan mulut. Lakban pertama dililit 6 kali, lakban kedua dililit 9 kali. Di tangannya masih ada gulungan lakban, dan di pintu mobil ditemukan pisau dapur dengan sisa perekat. Diketahui korban menderita obesitas, menderita depresi, dan sudah beberapa kali berbicara langsung ke orang-orang ingin bundir, tapi menolak untuk berobat. Hasil otopsi tidak ditemukan luka apapun di tubuh. Ada pendarahan titik kecil di mata, edema otak, kongesti organ, dan tanda emfisema alveolar yang merupakan ciri mati lemas. Tidak ada jejak alkohol, obat maupun racun. Sidik jari pada lakban dan pisau hanya milik korban. Di kasus ini, polisi memanggil 5 relawan yang mencoba melilit lakban ke kepala mereka sendiri sebanyak 15 kali. Tapi pakai lakban kertas ya, biar masih bisa nafas. Waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 40-50 detik. Masih memungkinkan untuk dilakukan sendiri. Sebelum pingsan. Pola lilitan searah jarum jam, konsisten dengan tangan kanan korban. Jadi berdasarkan data TKP, hasil otopsi, sidik jari, dan riwayat psikologis, kasus ini dikategorikan sebagai bundir. Bedanya dengan kasus Arya Daru, lilitan lakban jenazah Italia ini hanya di bagian hidung dan mulut. Lilitan lakban Arya Daru overkill, gak cuman pakai kantong plastik, tapi juga pakai lakban lagi dari leher sampai ke atas kepala. Ada yang sempat mention, nafas penyelam biasanya itu jauh lebih panjang dari nafas orang biasa karena mereka lebih terlatih. Karena Arya Daru suka menyelam, jadi secara hitungan nafas masih memungkinkan ya. Tapi benar, kalau emang mau bundir aja, sebenarnya bisa cuman dari hidung sama mulut, gak usah sampai semuanya. Justru penemuan jenazah dengan mata ditutupi biasanya kasus pembunuhan. Pelaku sengaja menutup mata korban karena punya ikatan emosional. Gak sanggup melihat mata korban saat mengeksekusi kalau dibunuh. Lalu perbedaan kedua, jenazah Italia secara langsung bilang dia pengen bundir. Memang terdiagnosa depresi dan menolak untuk berobat. Sedangkan Arya Daru, menurut polisi, hanya berdasarkan email kepada badan amal yang menyediakan layanan dukungan bagi orang yang mengalami masalah mental. 2 segmen di tahun 2013, 9 segmen di tahun 2021. Ini pun konteksnya kurang jelas. Apakah semuanya konseling atau memberikan donasi? Karena ada 2 cerita yang beda. Kalau sudah masalah mental, jujur kita juga nggak bisa banyak berspekulasi. Jadi mungkin polisi bisa menjelaskan lebih lanjut kalau memang nggak mau ke publik, ke keluarga. Jadi kalau berkaca dengan kasus di Italia ini, bundir pakai lakban tuh ternyata bisa. Meskipun sangat aneh, tapi pernah kejadian. Nah, support system untuk mencari jawaban dari misteri kematian Arya Daru kemarin itu cukup tercerai-berai. Pertama dari keluarga. Sempet senyap, gak kedengaran apapun. Tapi alhamdulillah, setelah 40 harian, kemarin ayah almarhum untuk pertama kalinya muncul untuk bersuara di depan media. Menjelaskan keluarga masih shock, makanya gak banyak ngomong kemarin. Sebenarnya aku cukup curiga, keluarga di awal emang gak mau banyak speak up, karena punya pertimbangan yang kita nggak tahu apa. Mungkin mereka sendiri tahu sesuatu yang lebih, yang membuat mereka berhati-hati untuk tampil atau muncul di publik dan media. Dan mungkin waktu itu masih berharap kesimpulan polisi bukan bundir, tapi karena sekarang kasusnya dianggap bundir dan juga mulai redup, makanya keluarga merasa harus mulai berani muncul dan speak up. Tapi ini hanya dugaan aku, bukan fakta. Itu support system pertama, keluarga. Yang kedua, tempat kerja. Yang harusnya jadi rumah kedua, keluarga kedua, ternyata juga bungkam. Secara jelas, Kemenlu meminta publik gak mengkaitkan kematian Arya Daru dengan pekerjaannya. Terutama soal jadi saksi kunci TPPO Jepang, kasusnya udah lama ditutup, jangan dikait-kaitkan. Kemenlu jelas menutup diri. Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV, sempat datang ke Kemenlu untuk interview, tapi gak berhasil karena dicegat oleh Satpam. Emang udah mandatin dari atas. Karena nggak boleh masuk, Dipo bilang, Pak, saya cuma mau nanya deh, gedung mana yang didatengin oleh Arya Daru? Ini kan gedung Kemenlu banyak. Gedung rooftop yang mana? Satpam nggak bisa menjawab. Ngasih tunjuk gedungnya aja nggak boleh. Padahal kan nggak semua orang bisa masuk ya ke dalam kompleks itu. Katanya nih, dari info yang beredar, pegawai Kemenlu juga dilarang untuk berbicara apapun menyangkut kematian Arya Daru. Bantuan justru banyak datang dari netizen dan orang-orang yang mengenal beliau. Yang benar-benar serius, dari hati nurani, pengen cari kebenaran, merasa nggak terima kasus ini dianggap bundir.
Sebaik itu beliau ini sampai orang-orang tuh peduli banget. Sampai ada yang nulis buku di Wattpad berjudul Dosier Kebohongan. Buku ini menceritakan tentang kasus Arya Daru berdasarkan fakta, tapi dibalut bumbu fiksi. Wajarlah ya, ini kasus sensitif. Jadi harus dijadikan fiksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kalian mau ngikutin kasus ini secara lengkap dari sudut yang beda, aku saranin untuk ikut baca dan dukung perjuangan orang-orang di baliknya. Dalam buku ini, kita menyaksikan penelusuran misteri dari sisi tokoh utama bernama Aura Akman. Aura Akman ini tokoh asli di kehidupan nyata, guys. Beliau adalah advokat hukum, satu alumni dengan almarhum. Sudah sering muncul namanya di media karena sangat frontal mempertanyakan hal-hal yang aneh. Mas Okto yang mencatut dan membalut penemuan fakta misteri ini ke dalam cerita fiksi yang mudah untuk kita ikuti. Salah satu chapter paling menarik yang dibahas di buku ini saat mereka berbicara soal motif. Kalau Arya Daru memang dibunuh, kenapa harus di tanggal 7 Juli? Kalau dipikir-pikir, jawaban paling mudahnya, mungkin karena pelaku tidak mau Arya Daru meninggalkan Jakarta. Mungkin Arya Daru tahu terlalu banyak. Tahu apa? Sejauh ini ya, pekerjaan beliau yang kalau paling berbahaya ya hubungan dengan kasus perdagangan manusia. Apakah mungkin pelakunya tidak mau Arya Daru pindah ke Finlandia karena nanti susah dikontrol? Apakah mungkin pelakunya takut nanti Arya Daru bekerja sama dengan Interpol atau Europol nanti di Finlandia? Atau bahkan mungkin mengakses bank-bank yang keamanannya tinggi? Entah menelusuri uang gelap? Ini cuma dugaan ya, tapi kalau dugaan ini benar, berarti pelakunya orang besar. Wajar pelakunya bisa merencanakan eksekusi serapih ini. So, mari kita berbicara soal kasus perdagangan manusia. Erat kaitannya dengan judi online dan penipuan online. Kisaran perputaran uang di Asia Tenggara untuk scam online aja nih, itu sekitar 40-44 miliar dolar Amerika per tahun. Judi online, 20 miliar dolar Amerika per tahun. Kripto bodong, 10 miliar dolar Amerika per tahun. Perdagangan orang, 62 miliar dolar per tahun. Data UNODC di tahun 2023 menunjukkan perdagangan orang di Asia Tenggara itu cuma ada di 2 negara. Bisa kalian lihat di peta. Kalau di Myanmar, ini di perbatasan Cina dan Thailand. Kalau di Kamboja, di perbatasan Thailand dan Vietnam. Tahun 2024 malah tambah banyak. Muncul komplotan baru di Vietnam dan Laos. Kalau kalian lihat nih, Thailand bener-bener bersih sendiri, dikerumunin oleh komplotan-komplotan perdagangan manusia. Di Indonesia, tahun 2022 ada 688 korban. Tahun 2023 tiba-tiba naik, ada 3.366 korban. Tahun 2024, dari Januari sampai Maret, ada 229 korban. Asal wilayah korban dari NTB, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Usia rata-rata 20-30 tahun. Jenis eksploitasinya macam-macam. Ada yang eksploitasi tenaga kerja, kayak yang di Jepang tadi, eksploitasi seksual, dijadikan pekerja malam, pengambilan organ tubuh, ini yang kemarin baru viral juga ya, innalillahi. Lalu penjualan anak atau adopsi ilegal. Emang separah apa kasus perdagangan orang ini? Aku ceritain sedikit kesaksian Novi, WNI yang pernah menjadi korban di Myanmar. Ini sedikit cerita biar kita lebih hati-hati dan kalau kenal sama orang yang kelihatannya hampir jadi korban atau sedang ditargetkan jadi korban, kita bisa mengingatkan ya. Oktober tahun 2022, Novi dihubungin oleh temannya yang bilang bahwa dia dapat tawaran kerja jadi customer service di Thailand, tapi nggak jadi berangkat karena nggak tega ninggalin keluarga. Temennya nawarin, Novi, karena aku nggak jadi berangkat, mau nggak kamu aja yang gantiin aku? Perusahaannya Cina, tapi kontrak di PDF-nya dalam bahasa Inggris dan menurut Novi jelas. Selama di interview, aku melihat Mbak Novi ini kelihatan cerdas. Di tengah susahnya mencari kerja, Novi yang sudah lewat usia produktif merasa mungkin ini rezekinya. Nyari kerja di Indonesia susah, mana syarat usia biasanya udah lewat. Sebagai single parent, aku harus nafkahin anak. Makanya Novi setuju, bikin paspor. Berangkatlah dia dengan beberapa temannya. Begitu sampai di Thailand, mereka dijemput pakai mobil, melalui perjalanan darat yang lama banget, perjalanan yang panjang, sangat panjang, sampai mereka nggak sadar bahwa mereka sudah melewati batas antara Thailand dan Myanmar. Mereka dibawa ke wilayah Myawaddi, salah satu pusat perdagangan orang dan area perang. 3 hari mereka di situ baru tahu kalau mereka tuh di Myanmar, bukan di Thailand.
Novi dan teman-temannya dibawa ke semacam area luas yang ada banyak bangunannya. Kayak komplek lah ya. Hari pertama sampai langsung disuruh kerja. Dibawalah ke kantor. Novi dikasih HP. Disuruh cari 5 nama. Wajib tambahin marga ya. Terus cari foto yang menarik. Inilah awal bagaimana Novi dipaksa bekerja jadi tukang tipu online. Modusnya, Novi bakal pura-pura jadi wanita cantik yang menarik, yang kaya raya. Disuruh nyari kenalan di internet. Terus nanti nawarin, mau kaya-kaya aku nggak? Sini, aku ajarin investasi kripto. Padahal investasi kriptonya penipuan. Tempat yang Novi datengin ternyata bukan kantor, tapi neraka. Kalau nggak mau kerja, para karyawan bakal dipukuli, dipalu, sampai darah menggenang di lantai kantor tuh hal yang biasa. Penyiksaan sengaja dipertontonkan supaya yang lain takut untuk melawan. Gaji? Ada yang dikasih tapi Novi nggak dikasih, jadi nggak digaji. Selama 19 jam per hari kerja, disiksa, Novi dan keluarga berusaha untuk menghubungi keluarga. Waktu keluarga tahu, mereka bilang, udah cari pertolongan, tunggu ya, nanti ditolongin, tunggu ya. Tapi pertolongan ini nggak kunjung datang. Jadi Novi yakin, ini nggak ada harapan kalau nungguin aja. Harus ada jalur viral. Satu-satunya cara bisa keluar, lewat viral. Makanya Novi buat video dan untungnya beneran viral. Presiden mengirim 2 orang untuk segera menjemput Novi dan ke-19 temannya yang terjebak di Myanmar. Tapi sebelum dijemput nih, Novi disiksa habis-habisan di Myanmar. Ketahuan bikin video. Dia disekap tanpa makan dan minum di ruangan 2,5 kali 2,5 meter bareng beberapa temennya. Di situ berhari-hari tanpa toilet. Bahkan temennya ada yang diperkaos. Di luar sana masih banyak korban lain seperti Novi yang sayangnya belum berhasil balik ke Indonesia. Novi dan teman-temannya beruntung banget, alhamdulillah. Jadi kalau memang kematian Arya Daru ada hubungannya dengan perdagangan manusia, ngeri guys. Kita kan nggak tahu ya bener apa enggak. Tapi sungguh berani sih berdiri di tengah urusan mafia yang besar ini. Jadi apakah aku menuduh polisi Indonesia menutupi kasus ini? Aku yakin polisi Indonesia sudah melakukan investigasi maksimal. Banyak orang pintar di Indonesia ini. Alat kita canggih. Tapi mungkin memang nggak semuanya diberitahukan ke kita. Wajarlah. Mungkin karena publik nggak berhak tahu atau dirahasiakan atas alasan tertentu. Atau mungkin polisi punya pertimbangan. Makanya sebagai netizen kita kawal betul-betul deh ini kasus. Misteri ini juga cukup mirip dengan kasus kematian Gareth William di tahun 2010. Ini cerita sedikit ya. Gareth Williams seorang jenius, ahli matematika, yang bekerja di 2 badan intelijensi Inggris. 2 tempat sekaligus, di JCHQ dan MI6. JCHQ adalah Badan Intelijen dan Keamanan Inggris yang mengatur sinyal dan komunikasi intelijen dan negara. MI6 adalah Badan Intelijen Luar Negeri Inggris yang bertanggung jawab untuk pengumpulan intelijen di luar negeri demi keamanan negara. Bayangin sepintar apa. Pada tahun 2010, Gareth yang tinggal sendirian menghilang, gak bisa dihubungin. Jadi kakaknya nelpon ke kantor JCHQ. Nanya, Gareth di mana? Kenapa gak bisa dihubungin berapa hari ini? Ternyata, Gareth sudah gak masuk kantor selama seminggu. Entah kenapa, JCHQ dan MI6 diam-diam aja. Padahal ada banyak meeting penting yang gak didatangin oleh Gareth. Padahal nih ya, jarak antara kantor JCHQ dengan apartemen Gareth cuma 10 menit. Ibaratnya, bisalah satu orang ngecek langsung datengin rumahnya kalau emang HP-nya gak bisa dihubungin. Tapi ini kan badan intelijensi ya. Aku yakin ngelacak orang mudah banget bagi mereka. Selama Gareth nggak ke kantor, dia tuh kelihatan lalu lalang. Banyak saksi yang ngelihat dia pergi ke kafe, pergi ke bar. Jadi kita nggak tahu kenapa Gareth nggak ke kantor. Kenapa Gareth menghilang? Karena kakaknya nelpon, jadi kantor ngelapor ke polisi. Kakaknya itu nelpon kantor jam 10 pagi. Kantor nelpon polisi jam 5 sore. Kita juga nggak tahu kenapa lama banget baru ngelapor. Nah, Gareth tinggal di apartemen tapi bukan gedung tinggi ya. Lebih kayak rumah yang disewakan per lantai. Unit Gareth di lantai 4. Dari awal polisi masuk, apartemen Gareth panas banget. Cuaca waktu itu lagi panas. Penghangat ruangan dinyalain maksimal. Wajar kondisi apartemen itu kayak sauna. Dan ada bau. Apartemen Gareth terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah ada ruang tamu, dapur, meja makan. Gak ada yang aneh kecuali di atas meja makan ada HP yang sudah di factory reset, jadi gak ada isi, dan 2 SIM card.
ada 6 flash disk juga yang habis itu langsung diambil MI6, kita nggak pernah tahu isinya apa. Terus di kursi meja makan dicantolin wig wanita. Di lantai atas isinya 2 kamar, kamar utama dan kamar kedua. Di dalam kamar utama rapi, kecuali selimut ada di lantai. Di dalam kamar mandi kamar utama, bau menyengat. Ini sumber utama bau. Golden shower ditutup. Waktu dibuka, di situ ada bathtub. Di dalam bathtub ada tas merah. Ini sumber baunya. Waktu coba diangkat, berat. Di bawahnya ada genangan darah. Polisi langsung nelpon minta bantuan. Mereka yakin banget ini di dalam tas pasti isinya potongan tubuh manusia. Waktu dibuka, isi tas memang tubuh manusia, tapi dalam keadaan utuh. Terpejal. Gareth terpejal di dalam tas dalam keadaan telanjang. Tasnya ini digembok dari luar. Kunci gemboknya ada di luar tas, di atas bathtub tadi. Logika aja. Pasti dibunuh dong, ya kan? Tapi hasil investigasi polisi, Gareth meninggal karena ulahnya sendiri. Dianggap Gareth mengalami kecelakaan tragis. Bayangin, apartemen Gareth dikunci dari luar. Soalnya terkunci 2 kali. Dan ngunci 2 kali itu cuma bisa dari luar, nggak bisa dari dalam. Kok bisa-bisanya polisi bilang ini kasus bundir? Menurut polisi, di tubuh Gareth nggak ada luka, nggak terdeteksi obat maupun racun atau apapun itu. Di tas dan gembok, cuma ada sidik jari dan DNA Gareth sebagai korban. Jadi teori polisi, Gareth secara dengan kesadaran penuh masuk ke dalam tas dengan kemauan sendiri. Terus dia kunci dari dalam. Terus dia entah gimana caranya. Dan alasan kenapa Gareth melakukan ini untuk memenuhi hasrat seksualnya atau eksperimen yang berujung tragis. Soalnya di dalam kamar kedua yang seharusnya nggak ditinggali oleh siapapun, polisi nemuin banyak baju wanita, baju desainer mahal-mahal. Terus di kursi meja makan tadi ada wig. Menurut polisi, Gareth ini sepertinya punya fantasi seksual, suka menjadi wanita. Dan kemungkinan pengen membekap dirinya untuk mendapat kepuasan seksual. Agak mirip kan menggiringnya. Itu teori polisi. Sebenarnya Gareth nggak bermaksud untuk bundir, cuman secara tidak sengaja terkurung lalu meninggal. Karena masuk ke dalam tas itu selama 3 menit, oksigen udah nggak ada. Gareth mati lemas. JCHQ dan MI6 tidak berkomentar banyak soal kematian Gareth. Dan sampai sekarang, keluarga pun masih belum bisa menerima kesimpulan polisi. Ada banyak banget misteri dan hal yang sulit kita pahami di dunia ini. Entah apa kebenaran di balik misteri kematian Arya Daru. Ayah almarhum sendiri berkata, "Saya sudah tua, 71 tahun. Bicara pun sudah tidak selancar dulu. Kami keluarga dalam posisi yang lemah, maka kami mohon kepada para pimpinan negara ini untuk memberikan kebenaran terhadap misteri kematian Arya Daru. Yang jelas, almarhum adalah orang yang sangat baik, yang sungguh berjasa bagi banyak orang. Mari kita kenang beliau sebagai sosok yang menulis kalimat ini. Ini aku kutip dari tulisan beliau sendiri. Kegiatan pemulangan ini dapat memberikan gambaran bahwa tugas seorang diplomat tidak hanya duduk di ruang sidang bernegosiasi dengan counterpart dari negara-negara lain, namun harus dapat terjun ke lapangan melakukan kerja nyata pelindungan WNI. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada video kali ini. Pasti ini videonya bakal panjang banget. Aku nggak tahu seberapa lama aku ngomong di depan kamera. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Semua referensi aku tulis di kolom komentar bawah. Kalau kalian juga mau ikut ngecek dan memantau dan mencari banyak lagi fakta-fakta yang aneh, atau mungkin justru aku yang ada kesalahan, aku mohon maaf dan silakan untuk mengoreksi. Mari kita doakan almarhum Arya Daru semua kebaikan dan juga pahalanya diterima oleh Tuhan, dan untuk keluarga diberikan banyak kesabaran, ketabahan, dan juga dapatkan keadilan yang seadil-adilnya. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.